Dan dapat kami sampaikan dalam hal ini hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Operasi Nemangkawi dalam kota tembak dengan penindakan tegas tempur 8 kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia, 11 luka-luka. Barang bukti yang berhasil diamankan baik 3 senjata api, amunisi kaliber 7,62, amunisi kaliber 5,56, HT, handphone maupun anak panah dan lain sebagainya. Terkait dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, tentunya TNI dan Polri sudah memetakan kelompok-kelompok tersebut. Mereka dibagi 7-9 kelompok ya, yang berpencar itu berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI dan Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya, termasuk pimpinan-pimpinannya, dan jumlah mereka yang diperkirakan yang saya sampaikan kemarin 150 lebih. Mereka sudah kami petakan, juga termasuk kekuatan, katakanlah kekuatan persenjataan yang mereka miliki. Namun sekali lagi adalah tantangan atau kendala adalah medan daripada lokasi mereka bersembunyi. Kembali ke Pakuan NKRI, mari kita membangun. Sudah terlalu banyak korban masyarakat, TNI, Polri gugur di sini, meninggal di sini. Tadi saya sampaikan oleh Bapak Bupati, terlalu banyak darah bertumpah darah di Tinggi Nambur ini. Mari kita stop, mari kita hentikan konflik-konflik adu domba. Kita berkelahi, berperang, hentikan, stop. Karena kita semua anak-anak bangsa. Jadi semua pemimpin TPNOPM yang ada di Papua, yang keluar dari Tinggi Nambur, pasti kenal ini Wanis tahun ini. Dia pemimpin spiritual untuk Goliat selama ini. Tahun lalu Bapak ambil dia, saya ambil dia, kirim ke Jayapura. Sekarang pula 1 bulan saya bawa keluar dia keliling Papua, baru masuk kemarin. Banyak menyampaikan kepada Goliat bahwa kakakmu sudah ada di Tinggi Nambur. Jadi adikku akan turun sama-sama dengan kakak, dengan masyarakat kita bangun. 53 anggota KKB Papua menyerah, prestasi Satgas Nemangkawi yang akan segera berhenti beroperasi. Sebanyak 53 anggota KKB Papua menyerah dan kembali ke NKRI selama operasi Satgas Nemangkawi digelar. Selain itu, 27 anggota kelompok KKB juga berhasil ditangkap dalam operasi Nemangkawi Papua tahap 1 dan 2. Dan kini operasi Satgas Nemangkawi akan segera berakhir. Masa tugas Satgas yang bertugas memburu KKB Papua itu akan berakhir dalam hitungan hari, yakni pada 25 Januari 2021. Melansir dari Antara, Polri memperpanjang masa operasi Satuan Tugas Nemangkawi sampai 25 Januari, seiring berakhirnya masa operasi tahap 2 pada 31 Desember 2021. Rencana diperpanjang sampai tanggal 25 Januari. Hari ini surat perintah turun, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Jakarta. Menurut Ramadan, perpanjangan masa operasi Satgas Nemangkawi hingga 25 hari ke depan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan jajaran Polri bersama TNI sebelum masa operasi berakhir Desember 2021 lalu. Waktu 25 hari itu, lanjut Ramadan menjadi masa persiapan kepolisian untuk melanjutkan operasi kewilayahan oleh Polda Papua. Nantinya operasi Nemangkawi itu jadi operasi kewilayahan di bawah Komando Polda Papua. Dalam rilis akhir tahun 2021 disampaikan, Polri telah menggelar 276 operasi kepolisian, meliputi 6 operasi terpusat dan 270 operasi kewilayahan. 2 operasi penting diantaranya operasi Nemangkawi Papua tahap 1 dan 2.
Dari operasi itu telah ditangkap 27 orang yang tergabung dalam KKB. Selain itu, Polri juga berhasil membawa 53 orang anggota dan simpatisan KKB Papua menyerahkan diri ke NKRI. Polri melakukan operasi dengan pendekatan yang menitik beratkan pada pengadilan humanis, lebih persuasif atau soft approach di Papua. Lewat program-program Bimas Noken, program TIFA atau Paham Adab, dan program Kasuari. Dalam program-program itu, anggota Polri bekerja sama dengan kementerian terkait membantu memberikan penyuluhan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri meminta masyarakat waspada supaya tak menjadi korban kebrutalan KKB Papua. Bahkan Irjen Matius Devakiri menyarankan warga sipil melapor dulu ke anggota Polri sebelum pergi berkebun. Peringatan Kapolda Papua ini menyusul adanya korban penganiayaan orang tak dikenal saat berkebun. Jangan pernah lengah, termasuk saat ke kebun, karena dapat membahayakan jiwa, seperti halnya yang dialami Yatiman Hadi di DKI yang meninggal setelah dianiaya orang tak dikenal. Bila perlu, warga memberitahu kepada anggota Polri yang ada di Polres atau Polsek sebelum berkebun, agar polisi bisa mengkonfirmasikan apakah wilayah itu aman atau tidak. Diakuinya memang ada beberapa daerah di Papua yang masuk kategori rawan, baik itu dari kelompok KKB atau pelaku kriminal, termasuk di Kabupaten Yaukimo. Dari laporan yang diterima setelah dibacok hingga terluka di bagian kepala, korban menelpon rekannya, memberitahukan kondisi serta lokasi tempatnya berada sehingga rekannya mendatangi dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, korban dibawa ke rumah sakit, namun setelah mendapat penanganan, nyawa Yatimin tidak tertolong. Dijelaskan pula bahwa jenazah korban dievakuasi ke Surabaya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Ketika ditanya kawasan yang rawan, Kapolda menyebutkan selain Yaukimo ada beberapa daerah pegunungan Bintang, Puncak, Intan Jaya, dan juga Nduga.